Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi ya bertemu. Walaupun ini masih dalam pandemi, seperti biasa belajar di rumah. Ya, berharap Ibu hari ini banyak yang masuk dalam room ini. Namun ternyata jumlah yang hadir dengan yang mendaftarkan dirinya di Google Form ternyata tidak sama jumlahnya yang ada di room. Jadi kita mulai saja. Ya. Alhamdulillah ini kita sudah bertemu hari ini dan terima kasih sudah bergabung. Kemudian sebelum kita mulai saya minta satu orang ketua kelas memimpin baca doa sebelum belajar. Samsul. Oke, Samsul. Abang bilang, Bu. Ayo teman-teman kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Amin. Oke, terima kasih Samsul. Oke, kayaknya ini masih kurang semangat ya hari ini. Oke, kita seperti biasa. Mana tepuk jempolnya? Kita coba tepuk jempol ya. Oke, kita mulai tepuk jempol. Bagus. Wih, keren. Nah, ini nanti kita akan berikan jali-jali ini kepada orang-orang yang atau kepada teman-teman yang berhasil menjawab pekerjaan ya. Pekerjaannya atau menjawab pertanyaannya Ibu dengan benar. Oke, sebelum kita lanjut ini biar lebih semangat lagi, ayo Fitri seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo nak Fitri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Fitri. Tapi tetap teman belum bersemangat ya. Oke, kita melanjutkan. Kita masuk materi. Oke, ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Siapa masih ingat materi minggu lalu? Risma? Herani? Risma? Ada yang bisa angkat tangan? Risma? Materi minggu lalu nak masih ingat? Herani? Fitri? Ya, cepat Risma. Ibu. Ya, Risma coba. Saya. Ya, silakan Risma. Perangkat komunikasi pada jaringan telepon. Ya, ada yang masih ingat apa perangkatnya, nak? Coba sebutkan. Komunikasi pada jaringan telepon. Iya. Apa contohnya satu? Telepon. Apa itu telepon? Ya, Bu.
telepon, Ya, BTS, ya. BSC. dengan MSC. MSC, Apalagi? SMSC. MSC, itu juga Bu. Oh ya, itu. 5 Oke. itu, Bu. Ada 5 ya. Jadi pertama itu telepon adalah telepon adalah alat komunikasi. Ya, makasih. Oke, makasih Risma. Itu wih keren. Risma, jadi oke, saya perjelas bahwa materi minggu lalu itu masalah perangkat jaringan telepon. Perangkatnya itu ada telepon, adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Ada juga BTS. Ilham, matikan dulu mic-nya Ilham. BTS adalah Base Transceiver Station, atau dikatakan sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dengan jaringan operator. Kemudian ada namanya lagi BSC atau Base Station Controller. BSC adalah peralatan untuk mengontrol BTS. Operator. Kemudian ya begitu. Kemudian MSC itu Mobile Switching Center, adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM. Titik penyampaian atau menyambungkan Ya. teknologi GSM. Ya, betul itu. Betul Risma. Thank you, Nak. Sudah ditambahkan. Jadi, ya. Wih keren buat Risma. Oke, lanjut. Kita seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran ada namanya kegiatan literasi. Yaitu kita nonton kegiatan literasinya ya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut, saya coba share data. Kalian perhatikan. Ini kegiatan literasi. Tunggu, ini sementara loading. Mudah-mudahan jaringan mendukung hari ini karena sepertinya agak bermasalah jaringan hari ini. Sudah tershare? Sementara Jelas sekali jaringan Bu. Jaringan ya. Tapi mulai enggak? Sudah muncul enggak? Sudah tershare enggak? Muncul tidak? Tidak ya. Ini sebenarnya isinya sudah muncul. Isi literasi ini sebenarnya memahami penggunaan gadget dan internet seperlunya, di mana gadget adalah perangkat telekomunikasi elektronik namun bersifat portable dan tidak perlu menggunakan kabel. Sudah muncul ini ya? Yang memiliki Belum? fungsi canggih, alat kecil. Oh iya, betul itu. Berarti sudah nonton ya? Sudah nonton ya di WA-nya? Sebenarnya ini sudah Ibu kirim di WA grup semua isinya. Berarti ada sudah nonton. Oke, jadi dampak positif dari alat komunikasi sebagai fungsi canggih. Ya, betul. Apalagi ada yang buat memperluas pengetahuan. Oh, itu dampak positifnya. Oke, apalagi? Ayo, ada lagi yang tahu ini sementara loading, tapi sepertinya sulit sekali terbuka. Jaringan tidak bagus memang ya. Saya tutup saja ini yang jelasnya. Bu. Ada terjadi kesalahan ini, tidak bisa berbagi layar. Yang jelasnya kalian tahu bahwa gadget itu ada dampak positif dan negatifnya, dan ada harusnya kita memiliki solusi supaya tidak menggunakan gadget itu terus. Jaringan nih Bu. Iya betul nak. Kita lanjut saja ke materi ya. Kita masuk materi ajar. Hari ini kita akan belajar mengenai aspek-aspek komunikasi, aspek-aspek teknologi komunikasi data. Ini sementara Ibu share. Ini datanya. Semoga bagus jaringan ini mendukung, kasihan. Sudah? Muncul? Ada terbelah dua jaringan?
Muncul nggak datanya? Muncul. Ada muncul presentasinya Ibu? Ada muncul? Rani? Tidak ada Ibu. Belum muncul. Sebenarnya Ibu sudah sharing data Tidak ada belum. dan muncul sebenarnya ini. Jujur adalah kata telekomunikasi elektronik. Muncul nggak? Tidak ada Ibu. Awe, kasihan. Ini muncul. Tidak ada ya. Tidak ada Muncul Ibu. Muncul nih. Muncul Mi, oke. Ini kita akan mempelajari aspek-aspek teknologi komunikasi data. Ya. Ya. Kenapa? Tidak ada Ibu. Ada nih. Ada Miss. Siapa yang sudah ada? Ibu bisa. Ada yang sudah ada? Jadi hari ini kita akan mempelajari aspek-aspek teknologi komunikasi data dengan tujuan pembelajaran seperti ini. Muncul? Kayaknya ini saya sudah mulai muncul. Muncul Mina? Sudah Bu. Loading. Loading. Loading Bu. Oke, bertambah terus ini peserta. Alhamdulillah. Sudah muncul? Iya, sudah. Oke, kita mulai ya. Ini kita akan mempelajari aspek-aspek teknologi komunikasi data. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pengetahuan melalui diskusi atau penggalian informasi. Peserta didik mampu memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dengan penuh rasa ingin tahu, kerjasama, dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan pembelajaran untuk keterampilan melalui mengkomunikasikan, peserta didik dapat mempresentasikan hasil menalar aspek-aspek teknologi komunikasi data dengan bekerja sama dan bertanggung jawab. Jadi Ibu berharap ini tujuan pembelajaran ini sampai sama kalian mampu memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data. Nanti dalam diskusi atau pribadi atau baca sendiri ya di yang Ibu kirimkan. Jadi harus memang dimiliki dua kemampuan ini oleh siswa. Kemudian kita lanjut pembahasan kita hari ini mengenai pengertian teknologi komunikasi, aspek-aspek teknologi komunikasi data, dan contoh-contoh teknologi komunikasi data. Kita masuk mulai dari pengertian teknologi komunikasi. Pengertian teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh yang memungkinkan seseorang mengirimkan informasi atau menerima informasi ke atau dari pihak lain yang letaknya berjauhan. Informasi tersebut bisa berbentuk suara atau data. Jadi namun yang kita pelajari hari ini adalah teknologi komunikasi data. Minggu depan kita akan mempelajari teknologi komunikasi suara. Nah, kemudian sebelum Ibu lanjut, ada yang sudah baca aspek-aspek teknologi komunikasi data yang dari Ibu kirim di WA group? Ada Ibu. Oke, coba Rani. Apa Bu? Aspek-aspek teknologi komunikasi data. Ada yang sudah baca di HP-nya? Sudah datang. Semua ini. Ya, silakan Fitri. Komunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video atau suara. Ya, betul. Mengaktifkan koneksinya. Data 3. Dan dikirimkan kembali pada posisi delay. Ya. Bisa dilakukan dengan 3 mode transmisi atau help, duplex, dan duplex. Selanjutnya apa lagi? Bisa dilakukan komunikasi secara sinkronis dan asinkron. Asinkron. Ya. Dilakukan biasanya jarak jauh dan secara tidak langsung. Kenapa berebutan ini?
peralatan pendukung dan jarak jauh. Berlomba Ibu. Oh iya, berlomba ini kalian ini. Oke, terima kasih. Nah, ini 3 orang ini, wih keren, mantap. Berarti memang kalian memang ini ada minat untuk belajar ya. Oke, Ibu jelaskan satu persatu ya. Benar yang disampaikan sama teman kalian bahwa ada 8 aspek yang perlu diperhatikan di komunikasi data, bahwa 1, data yang dikomunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video ataupun suara. 2, harus mengaktifkan koneksi jaringan. 3, data bisa disimpan kemudian dikirimkan kembali pada kondisi delay. 4, bisa dilakukan dengan 2 mode transmisi, simplex, multiplex. 5, bisa dilakukan komunikasi data secara sinkron dan asinkron. Kemudian 6, komunikasi yang dilakukan biasanya jarak jauh dan secara tidak langsung. 7, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. 8, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu, mulai dari data dikomunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video ataupun suara. Ini jadi kita itu kalau selama dalam bentuk angka, huruf, gambar, video ataupun suara yang kita mau kirim, berarti itu termasuk komunikasi data. Kemudian berikutnya harus mengaktifkan koneksi jaringan. Nah, kalau kita mau mengirim data atau gambar, suara, otomatis harus mengaktifkan koneksi jaringan. Apakah kita menggunakan Indosat, kartu as, simpati, Pren, Flexi, Excel atau M3 ya. Seperti itu. Jadi harus aktif apapun koneksi jaringan kita miliki. Nah, bahkan kalau kita mau mengirim dan tidak ada data, otomatis itu biasa minta berhotspot sama teman atau sama orang tua ya. Nah, ini namanya semua ini IndiHome, Indosat, kartu as, simpati, Pren, Flexi, Excel, AM3 itu namanya ISP. Nama kalau dipanjangkan nama Internet Service Provider, di mana perusahaan yang menawarkan sebuah jasa layanan kepada kita supaya bisa tersambung atau terhubung dengan internet dengan cara berlangganan ke penyedia jasa layanan tersebut ya. Seperti itu. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Fitri, Herani, Aidil? Rata-rata tidak mengaktifkan foto, berarti memang jaringan tidak bagus ya. Fitri? Tidak Ibu. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Kemudian saya lanjut lagi. Data bisa disimpan, kemudian dikirimkan kembali pada kondisi delay. Ini contohnya, kita mau mengirim WA, ternyata dokumen sudah siap, ada kita simpan yang kita mau kirim ke teman, tapi ternyata jaringan tidak bagus, tertunda lagi, tertunda pengiriman, itu namanya delay. Ada biasa tanda ya, tandanya itu seperti ada tanda arah panah ke bawah. Kalau misalkan itu belum terdownload atau belum terkirim ke teman. Nah, nanti pada saat bagus jaringan bisa terkirim dengan bagus setelah jaringan bagus ya. Kalau tidak bagus jaringan maka akan tetap seperti ini. Dia menunggu sampai bagus jaringan lalu dikirimkan kembali. Itu hebatnya komunikasi data. Kemudian selanjutnya Bu. ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mode transmisi ya. Mode transmisi pada komunikasi data ini contohnya satu arah, komunikasi data simplex atau dikatakan komunikasi data satu arah. Ini contohnya seperti kita nonton YouTube, seperti temanmu tadi bilang, ibu itu paling suka sekali mengupload tugas-tugas di YouTube. Iya, jadi kita seperti ditonton sama semua orang, ya itu memang tujuannya. Nah. Ini kalau kita nonton itu sebenarnya YouTube termasuk komunikasi data simplex satu arah, tidak ada feedback, ya. Hanya kita tugasnya hanya menonton ataukah mencari browsing atau kita browsing di internet, Bu. Itu salah satu komunikasi data simplex atau satu arah. Lanjut lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan, Nak? Tidak ada? Ibu lanjut? Lanjut saja. Halo, lanjut saja. Fitri? Tidak ada Ibu. Tidak ada, saya lanjut ya.
Kemudian mode transmisi berikutnya pada komunikasi data namanya full duplex, dua arah bisa bersamaan atau Berbeda maksudnya Ibu. dua arah berbeda. Misalkan begini, saya mengirimkan Risma melalui komputer, saya mengirimkan Risma di WA melalui komputer, kemudian Risma membuka kiriman chatnya ibu itu melalui handphone. Jadi jalurnya berbeda kan, beda perangkat. Saya menggunakan komputer, Risma menggunakan handphone. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian ada juga contoh lain. Saya melakukan video conference sekarang ini sama kalian, saya menggunakan laptop, tapi sebagian teman kalian menggunakan handphone untuk masuk ke Google Meet. Seperti itu. Jadi itu dikatakan dua arah bisa bersamaan walaupun jalur berbeda. Bisa dipahami, Risma? Risma? Yang tadi bertanya Risma? Paham nak? Tidak bagus lagi jaringannya. Paham ya? Bisa paham itu masalah dua arah berbeda? Paham Risma? Fitri? Rani? Sul? Yang baru masuk Sul? Paham ya? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Risma? Untuk Ibu jelas sekali. Oh, jelas sekali, kasihan. Fitri? Beginilah kita kalau dalam jaringan, nak selalu ada kendalanya, masalah jaringan buruk. Bagaimana Rani? Lanjut nak atau masih ada yang mau ditanyakan? Fitri? Lanjut saja ya. Kemudian komunikasi data secara sinkron dan asinkron. Sekarang ibu tanya. Oke, ibu lanjut. Sekarang ibu tanya, ini yang terjadi sama kita sekarang ini apa namanya? Komunikasi data sinkron atau asinkron? Ini Rani, ibu mau tanya Rani. Ini yang kita lakukan sekarang ini di Google Meet termasuk komunikasi data secara sinkron atau asinkron? Saya ulang kembali, komunikasi data yang kita sinkron. Ya, betul sinkron. Oke, itu bagus. Jadi komunikasi data yang sekarang kita lakukan ini berada di Google Meet, namanya komunikasi data sinkron. Kenapa sinkron? Karena langsung online. Kemudian kita bersama-sama masuk dalam grup. Kemudian ibu bicara, kalian bisa menjawab pertanyaannya ibu secara langsung. Itu ya. Jadi ini namanya komunikasi data sinkron. Kalau contohnya komunikasi data asinkron, ada yang tahu? Bagaimana kalau asinkron? Apa Ibu? Kalau asinkron komunikasi contohnya kayak apa? Membagikan kayak di kelas di chat saja. Iya betul, chat saja. Oke, betul nak. Betul, ini keren buat Rani ya. Jadi komunikasi asinkron itu tidak langsung dilakukan, bisa saja terjadi tunda. Seperti WA ataupun di Google Classroom. Kita lanjut lagi. Ada lagi aspek berikutnya, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh seperti remote computer use atau penggunaan remote ya. Ini dicontohkan pada gambar ini, dicontohkan CCTV. CCTV ini bisa mengontrol lokasi sekitar yang dipasang kamera. Kemudian nanti operatornya bisa melihat di TV atau di layar monitor yang disambungkan ya dari CCTV ke komputer. Seperti ini, ataupun bisa juga menggunakan remote handphone. Handphone menjadi remote TV, handphone bisa menjadi remote AC, handphone juga bisa menjadi remote listrik. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Aman, lanjut lagi. Lanjut ya. Kemudian berikutnya ini ada lagi, ini yang kalian mungkin pelajari di guru lain ya. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi ataupun sentralisasi seperti jaringan LAN, MAN, WAN. Ini kalian pelajari di jaringan dasar ya, komputer jaringan dasar. Ada jaringan LAN, jaringan wireless, disentuhkan di ibu sini. Kemudian ada lagi sini saya contohkan jaringan MAN, ada lagi jaringan WAN. Selanjutnya yang sekarang ini yang paling trendy di dunia teknologi komunikasi data yang sering pakai itu adalah media sosial.
Ini ya, ada yang banyak pakai, ada yang tidak memiliki WhatsApp di sini? Pasti punya semua ya. Lain mungkin tidak semua punya, Banyak, Bu. lain ada. Facebook Iya. Facebook pasti semua punya Facebook. WeChat mungkin yang kurang orang Facebook punya. ada. WeChat, Yahoo Messenger, Twitter, Talk. Jadi ini teknologi komunikasi data yang paling tren sekarang. Ibu lanjut lagi ya. Lanjut. Masalah koneksi jaringan semakin buruk ini. Oke, saya lanjut lagi. Ini ada lagi teknologi komunikasi data yang paling canggih. Apa nak? Teknologi komunikasi data yang paling canggih ini ada di sini. Saya contohkan adalah ATM. ATM ini sudah Ibu pergunakan. ATM. Kalau saya pribadi, saya suka membeli barang menggunakan kartu ATM. Sekarang ini biasanya saya beli handphone. Kemarin saya tidak perlu bawa uang banyak. Saya menggunakan kartu ATM itu untuk membayar pembelian atau belanjaannya Ibu. Sekarang bisa di debit ini. Dulu ATM itu hanya untuk menggunakan atau mengambil uang saja tanpa melalui teller. Tapi sekarang ATM itu sudah bisa dipakai alat pembayaran yang sah. Ada namanya bisa dipakai debit, pengganti uang. Jadi saya itu jarang sekali membawa uang di dompet, uang cash, lebih banyak hanya membayar menggunakan ATM. Yang penting ada ATM tempat debitnya. Ini ATM tempat debit ini dibawa. Kalau ini ambil uang ini di bank. Kalau yang ini gambar yang ini, yang ada tangan tampil masukkan di tempat kotak besar yang ada layar monitor. Kalau yang dibawa ini namanya kartu debit. Di sini kalau kita mau membayar, ada belanja sesuatu, kemudian di tempat itu ada tempat debitnya. Saya lebih memilih membayar menggunakan ATM untuk membayar belanjaan. Ada pertanyaan sampai sini atau pernah lihat orang tuanya melakukan seperti Ibu? Ada? Iya, Bu, pernah. Oh, pernah. Alhamdulillah, berarti kalian termasuk siswa yang modern karena sudah mengenal yang namanya ATM. Ada lagi berikutnya kartu kredit. Ini 11-12. Cuma kalau kartu kredit ini bukan uang tabungannya kita, tapi kita meminjam uang di bank. Nanti ini kita gunakan untuk transaksi retail berupa kartu yang terbuat dari plastik sebagai bentuk pengganti uang cash. Kalau ATM tadi itu tabungan tak yang habis. Kita punya tabungan. Kalau kartu kredit kita yang berutang di bank. Kemudian itu dipakai membayar belanjaan seperti itu. Ada lagi ya, namanya teknologi berikutnya namanya teknologi hotel reservation system. Hotel reservation system ini kita bisa memesan kamar hotel menggunakan secara online. Secara online kita mau bertamu di hotel itu atau bermalam di hotel itu, kita boleh mendaftarkan diri atau reservasi diri melalui online. Ini ya. Contoh berikut teknologi komunikasi data berikutnya ini ada namanya traffic control system. Ini pengatur atau pengendali lalu lintas di jalan raya pada jaringan jalan raya ya dari sebuah kota. Jadi nanti di sini bisa dikontrol kapan waktu merah, kapan waktu kuning, kapan waktu hijau. Ternyata itu menggunakan teknologi ini, jaringan keluar masuk ini, kasihan presentasinya Ibu. Tapi berharap kalian bisa lihat di HP-nya masing-masing ya. Saya cukup menjelaskan saja ini. Kemudian berikutnya ada lagi yang namanya polisi emergency system atau polisi sistem darurat. Di sini penggunaannya dia menggunakan CCTV di beberapa tempat, kemudian nanti akan terbaca di operatornya kantor polisi. Oh ini kejadian terjadi. Jadi kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang membutuhkan polisi, langsung segera ke sana. Kenapa? Karena ada memang alat pengontrolnya mereka melalui kamera. Berikutnya lagi ada namanya lagi airline seat reservation system. Ini pemesanan tiket maskapai penerbangan ya, tiket pesawat terbang. Bisa juga dilakukan secara online. Jadi ini termasuk teknologi komunikasi data yang canggih. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Sebelum Ibu menjelaskan masalah LKPD-nya yang kalian harus kerjakan. Ada pertanyaan?
Halo, sudah tidak ada suara ini. Jaringan betul-betul tidak bagus di Kota Pangkep ini. Halo, Fitri, Risma, Fitri, Risma. Ada pertanyaan enggak? Ya, Bu. Ada pertanyaan tidak ada? Oke, saya lanjut LKPD ya. Saya lanjut LKPD-nya. Cabut tentang ada. Saya lanjut LKPD ya. Ada muncul enggak? Tersharing enggak? Iya, Bu. Tersharing ya. Oke, sekarang ini LKPD-nya ini saya perlihatkan dulu. Kegiatan kita di LKPD ini seperti biasa dikerjakan di kelompok masing-masing, grup kecil masing-masing yang tadi dari 3 orang ya. Kemudian kalian akan saling baku atur seperti biasa. Dalam LKPD pula ini saya memberikan 3 soal, jadi 3 soal buat 3 juga siswa. Jadi nanti kalian tinggal baku atur bahwa 1 siswa menjawab soal nomor diskusi 1, 1 siswa menjawab soal diskusi 2, dan 1 siswa menjawab soal diskusi 3. Ya. Nggak ada juga saya bantu kayak Bu, bantu dia saja presentasi. Oh, kasihan. Siapa lagi tuh? Yang seperti itu. Tapi berharap setidaknya teman-teman nanti ini pintar ya. Dan berharap dengan presentasinya itu mereka bisa menjawab dengan benar. Iya, Bu. Maksudnya bisa sampai tujuan pembelajarannya Ibu, walaupun memang dia berada di hanya presentasi saja. Berarti ini Risma termasuk berhasil teman-temannya memimpin teman-temannya supaya bisa bersuara di rekamannya. Oke, diskusi kita ini yang minggu ini nomor 1 itu jelaskan pengertian teknologi komunikasi data. Kemudian yang kedua ini deskripsikan gambar berikut ini. Terputus. Aduh, terputus betul ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ini setelah diskusi kelompok masing-masing, tapi ternyata yang masuk ke dalam yang sekarang ini semakin kurang karena jaringan ya. Tadi semua sudah chat Ibu bahwa jaringannya lagi bermasalah. Ada malah tidak ada sama sekali. Jadi, tapi yang jelas ada diskusi kelompoknya dan bisa ditampilkan hasil pekerjaannya. Karena di sini sudah Ibu download hasil pekerjaannya. Kita coba lihat ini punya. Oke, Ibu akan tampilkan pekerjaan dari teman kalian ini. Ada dari kelompok 3. Ini dia kelompok 3. Mari kita bahas sekarang dari nomor 1. Di sini jawaban dari kelompok 3 pertama itu teknologi komunikasi yang berhubungan dengan komunikasi jarak. Ibu ulang, jelaskan pengertian teknologi komunikasi data. Jawaban dari kelompok 3 ini, teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh dan memungkinkan seseorang mengirimkan informasi atau menerima informasi ke atau dari pihak yang lain yang letaknya berjauhan. Informasi tersebut bisa berbentuk suara atau data. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah sama? Atau ada yang beda? Beda saya, Bu. Oh, beda. Coba Risma, apa jawabannya Risma? Ya. Komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara 2 titik menggunakan kode GNAT melewati saluran transmisi dan peralatan sensing. Bisa antara komputer dan komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Oh, jadi itu jawabannya kamu di kelompok tadi. Oke, ada lagi yang kelompok lain menanggapi? Agus?
Ismail, karena beda kelompok. Sama. Agus, sama ndak? Ismail? Sama jawabannya Risma atau sama jawabannya Herani? Kelompoknya Herani. Ismail? Nggak ada suaranya Ismail, berarti jaringan juga bermasalah lagi nih. Bail, baca kelompok. Belum, itu udah. Agus juga nggak bersuara ini Agus. Jadi jadi saya baca kembali ini jawaban nomor 1. Pengertian teknologi komunikasi data adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh yang memungkinkan seseorang mengirimkan informasi atau menerima informasi ke atau dari pihak lain yang letaknya berjauhan. Informasi yang dikomunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video, ataupun suara. Jadi di sini kalau dari jawabannya kelompok 3 dan kelompoknya Risma agak berbeda ya. Sebenarnya di sini bisa benar jawabannya ini kelompok 3 kalau di situ diganti atau ditambahkan informasi dan setelah letaknya berjauhan bisa ditambahkan informasi yang dikomunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video ataupun suara, karena di sini kan nomor 1 permintaannya soal dari nomor 1 ini adalah pengertian teknologi komunikasi data. Jawabannya juga Risma sudah benar. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke deskripsi gambar berikut ini, sinkron atau sinkron. Di sini dari kelompoknya Herani, komunikasi data sinkron dari gambar pertama ini sama dengan yang kita lakukan, benar, adalah komunikasi data secara secara apa Risma? Sinkron, ya betul. Kenapa? Karena kita sinkron. Sinkron. Jadi kita karena komunikasi dalam bentuk sinkron seperti ini kan secara online, serentak. Jadi kita bicara langsung seperti ini, bertemu tatap muka walaupun rumah kita berbeda ya. Tapi ini termasuk komunikasi langsung, serempak, nyata, langsung ya. Kemudian di bagian B ini di gambar kedua ini adalah komunikasi data asinkron. Kenapa dia asinkron? Asinkron. Kenapa asinkron ini? Risma. Karena terbentuk tulisan Bentuk tulisan boleh. Dia langsung komunikasinya tidak langsung ya, karena yang dikirim adalah chat, tulisan. Tidak bicara seperti kita ini. Ya, betul. Itu bisa dibenarkan itu. Kemudian jadi ini sudah nomor. Sekarang kita beralih ke nomor 3. Jelaskan cara kerja teknologi komunikasi data berikut. Di gambar ini menurutnya ini adalah apa ini? Gambar ketiga kalau kelompoknya Risma, CCTV ya. Apa gunanya CCTV? TV, Bu. Ya, betul, CCTV. Bagaimana cara kerja CCTV, Risma? CCTV bekerja tampak sederhana, Kak. Kamera akan menampakkan gambar untuk kemudian diteruskan ke monitor, di mana Anda bisa melihat gambar secara langsung. Oke, benar itu. Nah, ini karena kan CCTV itu dipasang di beberapa lokasi, cara kerjanya supaya operator bisa mengontrol keadaan sekitarnya. Jadi ini CCTV telah disambungkan dengan komputer atau monitor ya. Itu benar. Kemudian kita beralih lagi ke gambar di bawahnya, penjelasan cara kerja ATM. Dari jawaban kelompok 3, ATM adalah sebuah alat elektronik yang mengizinkan sebuah nasabah bank untuk mengambil dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller dalam bank. Ini sebenarnya masih pengertian dari ATM ya. Cara kerja belum dapat ini. Kalau cara kerjanya ATM, bagaimana di kelompok tak? Cara kerja teknologi komunikasi data ini sangat sederhana dan mudah. Jika ini
Jika kita ingin transaksi menggunakan ATM, kita hanya tinggal memasukkan kartu ATM ke dalam mesin. Ya, Setelah betul. kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin, maka kartu akan dibaca oleh magnetic reader yang ada di dalam mesin. Betul, betul. Lanjut. Fungsi dari magnetic Card reader adalah sebagai pembaca. sebagai pembaca dan penerima data. Setelah data dibaca, lalu data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi dan saat mesin berhasil membaca data dalam kartu ATM. Oke, benar nak. Jadi ini jawabannya, ini masih mau disempurnakan ya kelompok 3, nanti kita beritahukan di grup supaya diperbaiki agar nilainya lebih bagus. Oke, ini sudah Ibu simpulkan dulu baru kita masuk tes formatif ya. Dari materi kita hari ini, alhamdulillah sebenarnya ini sudah, pada saat kita menjawab ini sebenarnya sudah merupakan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, tapi Ibu akan menyimpulkan lagi sedikit lagi bahwa aspek teknologi komunikasi data adalah sebagai berikut. Itu pertama, aspek pertama ada data yang dikomunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video ataupun suara. Aspek kedua harus mengaktifkan koneksi jaringan. Ketiga, data bisa disimpan kemudian dikirimkan kembali pada kondisi delay. Aspek keempat bisa dilakukan dengan tiga mode transmisi, half duplex, simplex, dan full duplex. 5. Bisa dilakukan komunikasi data secara sinkron dan asinkron. Komunikasi yang dilakukan biasanya jarak jauh dan secara tidak langsung. Sinkron kemudian memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Bisa kita menggunakan remote tadi ya, remote TV, remote CCTV, remote AC, remote listrik, bisa juga lampu. Kemudian terakhir, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi ataupun desentralisasi. Ini tadi contohkan seperti jaringan LAN di labnya kita, MAN1, jaringan LAN. Untuk di lab itu ada contoh kecilnya di lab ya, kemudian MAN1. Kemudian, oh iya, untuk contohnya lagi, kalian bisa lihat lagi kembali ke video cara dipakai tracer yang Ibu pernah kirimkan dan sudah juga saya kirimkan kembali di grup tadi. Itu cara kerja dari atau bentuk jaringan LAN MAN1. Kemudian teknologi yang paling sekarang ini canggih yang saya tadi jelaskan, mulai dari ATM, kartu kredit. Kita bisa juga memesan hotel dengan cara online, memesan tiket penerbangan dengan online, traffic control sistem yang bisa mengatur lalu lintas dan sebagainya ya. Jadi oke. Untuk mempersingkat waktu, silakan kerjakan tes formatif. Ibu tunggu, jangan keluar dari room ini. Kita tunggu, kemudian selesaikan tes formatifnya. Ayo, silakan selesaikan tes formatifnya. Oke, setelah Ibu melihat hasil pekerjaan kalian, sudah saya beri nilai. Ini hasil nilainya. Kalian bisa lihat di sini. Ini sudah sementara sharing ya. Ini hasil diskusi jawaban LKPD. Kelompok 1, 2, 3, 4 ini nilainya 100. Kelompok 5, 6, 7 ini nilainya 93. Ada di sini kelompok penanggapnya ya. Ini saya ambil dari grup WA kita dengan yang sekarang. Yang tadi kita presentasikan ini kelompok 3, kelompoknya Herani, yang tanggapi kelompoknya Risma, kelompok 4. Kemudian kita lihat lagi ya,
Kemudian saya menunggu hasil video presentasi ya, karena belum selesai gara-gara jaringan hari ini betul-betul dari pagi dari kemarin sampai sekarang ini tidak bagus jaringan. Ini sudah ada nilai sebagian. Yang paling ditunggu-tunggu kayaknya ini dia, tes formatif. Tes formatif ini dan dapat 100 itu 2 orang, Ninda sama Herani. Kemudian Iksan dapat 90, Surjalali dapat 80, Agus 60, Paki 80, Padil 80, Fitri 80, Sena 80, Ismail 40, Alifia 60, Nur Saskia Saleh 90, Risma 90, Nur Kolbi 60, Saharul 20. Masih ada 6 orang yang belum ujian ya. Tidak apa-apa, ini sudah perolehan lumayan. Mudah-mudahan nanti ini saya masih menunggu yang lain karena yang lain memang betul-betul tidak ada jaringan. Ini saja yang masuk cuma 10 orang dari awal tadi. Ini kemudian kita tutup saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan ya minggu depan kalian akan mempelajari lanjutannya ini aspek-aspek teknologi komunikasi suara. Tapi sebelum kita tutup, lalu hang lagi kayaknya ini. Oke, sebelum kita menutup pelajaran ini, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah masuk dari sesi 1, sesi 2 ini. Setelah ujian formatif masih ada yang masuk. Oke, saya minta Fitri menutup pembelajaran ini. Memimpin doa ya. Silakan memimpin doa Fitri menutup pembelajaran ini. Doa dimulai. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita baca doa. Doa kita. Amin 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 rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Berharap minggu depan jaringan bagus dan masih ada kuota data kalian lagi. Ini betul-betul jaringan yang sangat kurang bagus. Oke. Kenapa? Tidak kedengaran? Oh, kurang besar suaraku. Jadi ini ya, terima kasih telah bergabung di Meet ini dalam mata pelajarannya Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga sehat selalu ya. Oke, silakan Lipna dari sini. Sampai ketemu minggu depan dengan mata pelajaran lanjutannya ini aspek-aspek komunikasi suara. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil jawaban dari kelompok 3 yang tadi dibahas. Kelompok 3, Hairani, Alifia, dan Andi Muhammad Padil. Kemudian mengirimkan kembali hasil editannya setelah ditanggapi oleh kelompok lain. Ini dia. Ini ditanggapi tadi nomor 1. Jadi ada perbaikan dari LKPD yang dibahas tadi. Ini LKPD dari kelompok 4. Oke, jawabannya kelompok ini beranggotakan 3 orang. Ketuanya Rismawati, kemudian anggotanya Indayeri Febriani dan Ardewa Muslim. Hasil jawaban dari kelompok 1 karena tidak mampu HP-nya untuk menginstal WPS Office atau Word di handphonenya.
Saya membuat video perorangan sampai malam karena menunggu jaringan bagus.